Nah, oke teman-teman, itu adalah topologi jaringannya ya. Nah, sistemnya kayak gini. Yang atas itu adalah antena tenda O9 sebagai mode klien, dimana tenda O9 ini nembak nembak wifi jarak jauh ke sana ya, di sebelah timurnya tower yang tinggi. Di sana akses point di rumah saya, antenanya sebagai mode akses point yang diteruskan dari kabelan ke sumber internetnya ya. Nah, kemudian ditembak melalui tenda O9 jarak 1 kilo ini sebagai mode klien. Nanti di sana ada kabelan dihubungkan ke adaptor di PoE. Nah, kemudian kabelan sebelahnya untuk port LAN-nya di adaptor tenda O9 ini diteruskan kabelan ke LAN, port LAN di tenda O3 yang kotak ini yang bawah. Kemudian nanti dihubungkan dari kabel ke PoE, nanti dihubungkan ke antena ini ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, pada sistem yang ini itu saya perbesar. Nah, ini ya. Di sana ada dua, di tenda O3 ini ada dua port. Yang pertama port untuk kabel PoE, kemudian yang sampingnya di dalam ini ada port kabel LAN. Nah, jadi ini mode access point yang tenda O3 yang kotak di bawah ini, mode access point diteruskan ke sana. Ini ya, ada kabel LAN ini. Kemudian diteruskan ke belan tuh, nah menuju ke rumah ini, nanti dihubungkan ke mode router ya, mode access point dari port LAN yang ada di tenda O3 ini. Nah, kemudian ini fungsinya biar nanti sinyalnya sangat tinggi, kecepatannya maksimal, jadi tidak perlu nembak ke sini. Nah, karena ini modenya di sini adalah mode access point yang dihubungkan ke LAN tenda O9, maka yang mode klien tenda O9 yang atas ini tidak menyebar sinyal, tetapi yang menyebar sinyal itu adalah diteruskan melalui tenda O3 ya. Kenapa saya menggunakan sistem kayak gini? Karena biar bisa saya remote kontrol, kendalikan jarak jauh, sehingga ketahuan pengguna wifi pada jaringan yang satu segmen dengan jaringan wifi punya saya. Nah, kalau menggunakan mode WISP karena dikunci di mikrotik sehingga tidak bisa mendapatkan akses internet. Nah, karena di firewall di Mangle itu saya kunci agar tidak bisa diteruskan kembali, di-share kembali menggunakan hotspot wifi saya. Sehingga harus menggunakan menggunakan access point. Nah, mode klien di tenda O9 dan diteruskan ke access point ke tenda O3. Nah, di sini teman-teman, di sana ada beberapa rumah. Di sini nembak rumah yang sini. Itu juga saya menggunakan router tenda AC6 dual band, menangkap sinyal menggunakan 5G, kemudian menyebar sinyal menggunakan 5G juga dan 2,4 GHz. Nah, ini nembak langsung ke sana karena tinggi ya, permukaan tinggi di sini. Jadi di sana langsung nembak ke tenda O9 di rumah saya yang menggunakan access point. Nah, ini di rumah sana beberapa rumah itu juga ada dua, satu terpasang, ini nembak juga ke tenda O3 yang ada di sini ya, tenda O3. Jadi nembak ke sini. Jadi di rumah sana yang agak jauh itu nembak ke sini, sehingga tanpa kabel semuanya ya. Jadi itu ya teman-teman, dan di sini juga bisa beberapa router nembak ke tenda O3 yang ada di sini, sehingga menggunakan mode universal repeater semuanya ya. Terserah menggunakan router apa saja, yang penting modenya menggunakan mode universal repeater, bukan mode WISP. Nah, jadi itu ya teman-teman, sehingga satu segmen jaringan. Nah, demikian topologi jaringan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan setting satu persatu ya. Yang pertama itu adalah tenda O9, dan ini sebagai mode klien. Kita ganti wifi-nya. Nah, yang ini adalah tenda O9, yang ini tenda O3. Baik, kita hubungkan dulu ke tenda O9 untuk kita
jadikan sebagai mode klien. Kemudian setelah kita terhubung, nanti kita bisa masukkan di bagian sini, itu ketikan 192. Nah, kemudian di sini nanti ini 2.1 ya. Nah, ini 2.1. Kemudian ini admin, yang bawah juga admin. Kemudian kita login, username dan passwordnya sama-sama admin. Kita ganti di sini mode klien. Jadi sekali lagi ini hanya nembak tapi tidak menyebarkan sinyal, dan ini lebih aman dari interferensi ya teman-teman. Kemudian next. Nah, ini saya Nabil Fayat itu sebagai akses point sumber internet yang akan kita tembak jarak jauh. Nah, kalau yang atas ini router indoor dual band ya, menyebarkan 5G dan 2,4G. Nah, ini Nabil Fayat. Kemudian ini tidak perlu kita ganti, hanya kita masukkan password sumber internetnya yang kita tembak. Jadi ada di rumah saya ini ya. Nah, jadi alamatnya Nabil Fayat ini, passwordnya kita masukkan yang akan kita tembak wifi nya. Baik, setelah kita masukkan passwordnya, kita klik next. Nah, ini kita ganti sesuai dengan gerbang internet atau gateway internet kita ya. Nah, sumber internetnya menggunakan IP berapa? Biasanya kalau mikrotik misalkan 100.1 itu mikrotik, tapi ini kita bisa terserah dari titik 2 sampai titik 254 batas maksimalnya. Saya menggunakan 118 contoh ya teman-teman. Nah, ini cukup seperti ini tidak perlu kita rubah. Jadi ininya saja yang kita rubah dengan ini, menyesuaikan dengan alamat IP punya teman-teman. Kemudian kita klik next, kemudian kita save. Akan merestart si tenda O9 dengan menggunakan 2 menit ya, nunggu 2 menit. Hampir 100% dan ini sudah selesai. Baik, si tenda O9 yang dijadikan sebagai mode klien itu sudah tidak ada sinyal ya teman-teman ini. Nah, ini tunggu dulu, saya matikan. Nah, si tenda ini tadi hilang ya, sinyalnya sudah tidak ada. Nah, tenda O9 sekarang kita setting tenda O3 ini ya. Nah, untuk tenda O3 2.1. Nah, jadi bukan kita setting karena ini langsung dihubungkan ke si ini ya 2.1. Ini nanti kita hubungkan ke tenda O9. Nah, ini 2.1. Kemudian setelah itu teman-teman baru kita masukkan admin. Kemudian ini juga admin, enter. Nah, yang bagian sini ini kita menggunakan mode AP ya teman-teman. Yang ini digunakan mode access point untuk menyebarkan sinyal. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa kita kasih nama ya. Nah, ini nah seperti ini. Ini channel kita bisa gunakan channel auto boleh, tapi disarankan teman-teman bisa menggunakan channel 9 misalkan ya. Ini kita menggunakan paling bawah, kita isi passwordnya. Setelah kita masukkan passwordnya teman-teman, untuk disebar kembali menggunakan tenda O3 outdoor juga di luar ruangan, baik kita next, kemudian kita save. Nah, ini akan ada sinyal nanti ya.
kemudian dan nanti akan kita bisa tembakkan beberapa router nanti ke si tenda O3 ini ya. Oke, ini sudah 100%. Sekarang ini kita lihat nanti si tenda ini akan berubah nama menjadi Zakicel 1 ya. Nah ini ya. Nah kita masukkan passwordnya. Next. Nah ini sudah terhubung tapi tidak ada internet. Kenapa? Karena si tenda ini ya, kita tunjukkan ke teman-teman. Nah si tenda ini yang di sini nih teman-teman, kita belum masukkan kabel LAN. Jadi kabel LAN di sini, ini ada kabel LAN, sebelah kanan ini tulisan ada kabel LAN. Kemudian ini colokan kabel data biasa ya. Kemudian dihubungkan ke kabel ini. Jadi si ini menggunakan LAN, ini juga LAN. Jadi terhubungin. Jadi si tenda O9 ini adaptornya ya, itu ngirim data ke si tenda O3. Baru kita bisa ada akses internet. Coba ya teman-teman. Nah ini ya, sudah ada akses internet. Silahkan teman-teman cek. Nah di sini kita sudah ada akses internet. Nah ini menggunakan Zakicel. Jadi saya nah ini terbacanya seperti ini karena ini ada di dalam ruangan dan membelakangi ya teman-teman. Nah router tenda O9 nya ini membelakangi untuk nembak sehingga kurang maksimal kecepatannya. Kalau ini lurus tidak ada halangan itu maka akan sangat cepat sekali ya. Nah ini untuk uploadnya sangat tinggi sekali ini ya teman-teman. Nah demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.